Ya, kita masuk pada pembahasan sholat. Setelah kita membahas tentang wudhu, nah sekarang kita bahas tentang sholat. Ini hadis yang luar biasa dari Rasulullah untuk menekankan bahwa memang ada sisi batin dari sholat. Jadi ada dua orang sholat, sama gerakannya, yang rukuknya, sujudnya sama, tetapi kata Nabi, perbedaannya seperti langit dan bumi. Jadi perbedaannya seperti langit, yang keduanya itu, kedua orangnya seperti langit dan bumi. Tapi secara bacaan, secara gerakan ya sama gitu. Tapi secara batin kata Rasulullah seperti perbedaan langit dan bumi. Artinya memang ada sisi perbedaan dimensi batin. Jadi meskipun dimensi luarnya, lahirnya sama, tetapi makna batinnya tetap berbeda. Ini hadis untuk menekankan melihat sisi batin. Maksudnya jangan sampai kita menyembelihkan dimensi batin, bahwa dimensi batin itu benar-benar ada. Ya, kalau kita sholatkan kita berniat, kita berniat. Nah, niat eh, ini beda kalau misalnya, oh saya mau niat sholat zuhur, itu beda. Niat sholat zuhur, saya mau niat belanja, saya mau niat. Nah, niat sholat ini maksudnya adalah kurbatan ilallah. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat utama dalam sholat adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan hakikat zat. Hakikat zat itu adalah sesuatu yang tak bertepi, tidak ada ujungnya, tak terbatas, tak terhingga. Oleh karena itu, kita niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adab seorang hamba. Jadi mendekatkan diri itu filosofinya adalah kita tidak mungkin menjangkau hakikat ilahi. Makanya filosofinya adalah hanya mendekat. Bahkan itu didokumentasikan dengan baik terkait dengan Rasul. Bahwa fil ufukil ula dalam surah An-Najm, dan Rasulullah berada di puncak yang paling tinggi, wa kana qaba qausain aw adna, dan dia lebih dekat atau lebih dekat lagi. Jadi tetap ada jarak ya, dekat dua busur, au adna atau lebih dekat lagi. Jadi tidak ada yang benar-benar sampai seperti itu. Sekaligus menjelaskan ini bahwa tidak ada yang seperti para orang-orang lain yang mengatakan bahwa tidak perlu sholat, atau sholatnya sudah sampai kepada hakikat dan sesekali. Jadi kalau niat seperti ini, jadi ini adalah kendaraan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju zat yang tak bertepi. Jadi kalau ada yang membagi sholat itu hanya tangga, kalau sampai kita tidak sholat lagi, nah itu dia tidak memahami dia sedang berhadapan dengan siapa. Kita sedang berhadapan dengan hakikat zat yang tak terbatas, tak terhingga. Makanya kendaraan ini selalu menyatu dengan diri kita. Karena kita tidak akan benar-benar sampai kepada zat. Makanya yang bisa kita lakukan, kita berniat untuk sebagai kurbatan ilallah, untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti tadi jelaskan, hal yang paling utama adalah tentang keikhlasan. Nah, ayat ini juga pernah kita bahas, tapi kita ulang lagi, ini terkait dengan niat. Jadi wafil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Jadi ada tiga orang yang sebenarnya dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu karena takut azab. Makanya dalam ayat dijelaskan di akhirat itu ada azab. Jadi karena dia takut azab, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga dia rindu kepada surga. Itu disebut dengan maghfiratun minallah, itu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ampunan? Karena sebenarnya dia beribadah karena surgawi ya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut maghfiratun minallah. Ada orang beribadah karena ingin surga, hakikatnya dia ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada orang yang benar-benar cinta.
Makanya ini waridwan. Jadi serta keridhaan. Jadi kalau orang menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang ada yang beribadah karena cinta, karena budak, karena ini, saya lupa yang satu berdagang ya, budak berdagang karena cinta, itu sebenarnya potret dari ayat ini. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Itu adalah potret dari ayat ini yang menjelaskan bahwa ada tiga tipologi orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam surah Al-Hadid ayat 20. Nah, selanjutnya terkait dengan niat. Ini kutipan dari beberapa hadis yang menurut saya cukup menarik. Jadi, ini ada 3 hadis yang semuanya dari Rasulullah. Yang pertama menjelaskan bahwa amal yang paling berat adalah niat. Jadi, amal yang paling berat adalah niat. Jadi, kalau selama ini kita menyangka yang paling mudah itu justru niat, kan tinggal niat. Saya niat misalnya beli sesuatu, saya niat berjalan, saya niat, kan tinggal niat. Nah, kita lupa yang seperti itu sebenarnya niat, tetapi lokusnya, wadahnya itu adalah pikiran, bukan di hati. Seperti itu. Makanya ya itu seperti mengucapkan saja, saya niat begini, saya niat begitu. Tapi kalau kita lihat bahwa konteksnya adalah keikhlasan, makanya itu adalah berat. Makanya amal yang paling berat adalah niat. Nah, kemudian niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Itu mendukung dari hadis di atas. Jadi kalau hadis semuanya amal yang paling berat adalah niat. Nah, kalau kita di hadis selanjutnya niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya, artinya keikhlasan itu adalah ruh dari amal. Nah, kemudian yang terakhir, amal yang paling baik adalah yang paling berat. Dan yang paling berat itu adalah niat. Jadi ini 3 hadis yang saling berkaitan, yang saling mendukung tentang niat, bahwa niat itu memang suatu amal yang paling berat di antara amal yang ada. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada niat secara lahir dan ada niat secara batin. Niat secara lahir itu ada di pikiran, niat secara batin itu adalah dimensi keikhlasan. Ini yang kita bahas tadi tentang niat, yang bahwa yang ternyata itu adalah bagian dari amal. Jadi kalau selama ini mungkin kita tidak anggap niat sebagai amal, dalam hadis justru dijelaskan bahwa niat itu adalah bagian dari. Jadi niat yang saya sebutkan tadi, saya mau niat ini, niat itu, dan seterusnya, sebenarnya itu hanya di pikiran kita, belum masuk ke batin. Jadi kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita akan sadar bahwa yang berat itu adalah dimensi batin, niat di batin. Oke, makanya ini dalam ayat Al-Quran, fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi maka celakalah. Ini ada Al-Quran. Mohon maaf, ini saya lupa sepertinya mengutip dalam surah apa ya. Nah, maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum fi salatihim sahun. Jadi orang-orang yang lalai sholatnya, yang berbuat riya, yang enggan memberikan bantuan. Jadi, nah ini sholat yang lalai artinya dia sholat tetapi tidak sampai kepada hakikat sholat. Nah, kalau kita tanya apa buktinya, nah lihat efeknya. Jadi kalau kita masih ada ria dan kita enggan membantu orang lain, berarti sholat kita masih belum sholat yang sejati, belum sholat yang sejati. Bahkan Quran menjelaskan dianggap sebagai celaka. Wailul lil musallin.